Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di hari yang baru ini, dengan sukacita yang berbeda, sebelum kita kembali melakukan segala aktivitas kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, di dalam segala kemurahan hati-Mu, Engkau tetap mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami tetap boleh merasakan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan baru, sukacita yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh kembali melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Namun sebelum kami mau melakukan semuanya itu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang tetap menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi nats renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Matius 9 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kau kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada masa itu Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi yang mengkritik dirinya sendiri, karena Yesus lebih memilih makan bersama dengan para pemungut cukai dan juga orang-orang yang dianggap berdosa pada masa itu. Tetapi di dalam pelayanan yang Yesus lakukan, Yesus menegaskan inti dari misinya, yaitu bukan untuk menegakkan legalisme agama, tetapi untuk menunjukkan kasih karunia dan belas kasih-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu Tuhan Yesus sendiri mengkehendaki belas kasihan, bukan formalitas agama belaka. Di dalam perjanjian lama, korban persembahan adalah lambang dari pengampunan dosa itu sendiri. Tetapi Yesus mengutip dalam kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 6 untuk menegakkan bahwa belas kasihan kepada sesama lebih penting daripada ritual yang kosong. Orang Farisi yang rajin beribadah dan mempersembahkan korban pujian, tetapi jauh di dalam lubuk hati mereka tidak memiliki belas kasih sama yang seperti diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita dipanggil dan terpanggil untuk menghidupi iman yang penuh kasih, bukan hanya sebatas menjalankan tradisi keagamaan kita belaka. Jelas dikatakan di dalam firman kita saat ini, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Ini bukan berarti ada orang yang benar tanpa dosa, tetapi bahwa mereka yang menyadari dosanya adalah yang Yesus panggil, seperti para pemungut cukai dan juga pelacur pada masa itu. Yesus tetap membuka tangan bagi siapapun yang mau datang bertobat di hadapannya. Sama seperti dalam konteks perjalanan kehidupan kita, yang kita ketahui adalah gereja merupakan tempat persekutuan bagi orang-orang yang percaya. Tetapi gereja bukan tempat untuk orang sempurna, melainkan rumah bagi mereka yang sedang mau untuk dipulihkan. Tuhan Allah sendiri mengkehendaki agar kita menjadi pembawa kasih, bukan penghakim moral di dalam kehidupan setiap orang yang ada di sekeliling kita. Yesus mengajak, Yesus mengundang kita untuk memahami hati Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kita semua adalah orang yang berdosa yang diselamatkan oleh karena anugerah daripada Allah itu sendiri. Agar kita tidak menjadi seperti orang Farisi, tetapi kita mau diajak hidup dalam belas kasih yang aktif, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita sudah diajak dan diarahkan untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, berarti
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak layak untuk menghakimi setiap kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam keseharian kita, mungkin kita mudah menilai orang dari penampilan, latar belakang, atau masa lalunya. Tetapi sekalipun kita mengetahui seluk-beluk kehidupan orang lain, bukan menjadi dasar kita untuk menghakimi mereka. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika orang-orang Farisi datang untuk melempari batu kepada seorang perempuan yang sudah ketahuan berzina. Tetapi dengan tegas Yesus mengatakan, siapa dari antara mereka yang tidak berdosa sama sekali, biarlah mereka menjadi orang yang pertama melempar batu itu kepada perempuan yang berzina itu, yang pada saat itu adalah perempuan Samaria. Untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kesempurnaan di dalam hidup hanyalah milik dari Tuhan Allah itu sendiri. Kita dikehendaki untuk menjadi pelaku belas kasih di dalam kehidupan kita. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain, bukan hanya kepada keluarga kita. Belas kasih tentu kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Sama seperti yang dikatakan di dalam kitab Matius 25 ayat 40. Sama seperti yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya kepadaku. Belas kasih bukan hanya terkait tentang tindakan yang besar yang harus kita lakukan untuk menolong orang lain. Tetapi belas kasih itu tergerak dari hati kita yang mempercayai bahwa kita mampu melakukan itu hanya karena arahan dari Tuhan Allah itu sendiri atas iman yang kita miliki. Kita mencari, kita menemukan bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang sudah Tuhan Allah pilih untuk menjadi pelaku dari penebaran belas kasih itu. Karena Tuhan datang, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya. Memberikan kasih itu kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini memanggil kita bukan hanya untuk beragama, tetapi menjadi agen kasih Kristus di dunia nyata. Untuk itu, jadilah sahabat bagi mereka-mereka yang ingin kembali kepada Tuhan. Jadilah teman yang baik untuk mereka yang rindu akan jalan kebenaran dari Tuhan itu sendiri, agar kita menjadi pelaku belas kasih itu. Amin, kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan Allah, untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Melalui firman-Mu Tuhan, Engkau mengajari kami bahwa kami harus menjadi agen dari pemberi belas kasih itu kepada sesama kami. Bukan hanya kepada diri kami, bukan hanya kepada keluarga kami, tetapi kepada orang-orang yang membutuhkan belas kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menyalurkan kembali belas kasih itu kepada saudara-saudara kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak mudah menghakimi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh melakukan semuanya itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.